Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala di mana curahan nikmat kepada kita sangat deras sekali. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup dalam bulan Ramadan yang sangat kita cintai. Oleh sebab itu, mari kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beriring salam, kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang berhasil berubah halak manusia dari jahiliyah kepada alam yang penuh berilmu pengetahuan yang sekarang kita rasakan. Sampai akhir zaman nanti, insyaallah kita berdoa, mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir kita tetap mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa kita sudah berada di akhir Ramadan. Berarti kita sudah menyambut 1 Syawal tahun 1446 Hijriah. Oleh sebab itu, kita berdoa kepada Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apa kata Allah? Siapa yang syukur atas nikmatku, aku tambah nikmat itu. Tapi ingat, apabila kamu engkar kepada nikmatku, akan kuajab dengan azab yang sangat pedih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamda. Dengan takbir dan tahmid, kita kumandangkan kita mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat tinggi. Di mana perjuangan kita sebulan penuh melaksanakan puasa Ramadan. Kita telah melaksanakan semua perintah Allah. Menjauhi larangannya. Dan insya Allah kita mendapat kemenangan yang sangat luar biasa. Hadirin pemirsa IATV rahimakumullah. Idul Fitri dirayakan 1 Syawal. Berarti kita memperoleh kemenangan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita tadi mendapat la'allakum tattaqun. Itulah hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW banyak sekali menceritakan bahwa kemenangan yang sangat luar biasa diberikan kepada umat Muhammad yang namanya Lailatul Qadar. Di mana siapa yang mendapat Lailatul Qadar itu beribadah penuh sama dengan dia mendapat hadiah dari Allah, yaitu 1000 bulan. Atau lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Tapi dari Allah menjanjikan ada 4 golongan manusia yang tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia jumpa Lailatul Qadar, tapi yang bersangkutan itu, yang 3 golongan itu tidak mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu. Siapa orang itu? Yang pertama, mukminin khamrun, adalah orang yang suka minum minuman keras atau sejenisnya. Siapa yang minuman keras itu, maka tidak dapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat. Mengapa itu? Karena itu bisa merusak akal manusia. Karena minuman keras itu merupakan salah satu yang dapat merusak akhlak manusia.
Yang kedua, wa akun walidai, durhaka terhadap kedua ibu bapaknya. Ini juga hadinya berbahagia. Jangan kita coba-coba durhaka kepada kedua orang tua kita. Kalau seandainya mereka sudah meninggal dunia, kata Nabi kita masih ada waktu. Bagaimana caranya? Kata Nabi kita caranya adalah ziarahlah ke makam orang tua kita. Atau salah satu di antara mereka. Setiap Jumat, pikir terus ziarah. Insya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang durhaka terhadap kedua ibu bapaknya. Yang ketiga, wa musahin atau sebut musahin. Siapa musahin itu? Adalah orang yang sekarang namanya provokator. Menimbulkan permusuhan, menyuluh permusuhan, menyuluh pertikaian. Itulah tugasnya. Ini juga tidak termasuk orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadinya berbahagia, wa qati'un rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Ini juga jangan kita coba-coba. Mumpung ini bulan Ramadan, mari kita sambung hubungan silaturahim kita kepada keluarga kita. Ada suatu riwayat yang panjang dari Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang kaya raya, dia nak berangkat naik haji ke Makkah. Maka dia titip barangnya, duit sebanyak 10.000 dirham kepada seorang yang biasa dititipkan harta itu. Orang ini adalah orang yang amanah. Sudah banyak teruji. Setiap orang yang berangkat dititipkan hartanya kepadanya, dia tetap amanah, menyampaikan amanah itu. Pendek ceritanya, adiknya berbahagia. Setelah dia selesai haji, balik. Setelah balik, dia jumpai lagi kawannya dititipkan harta itu. Sampai di rumah kawannya itu rupanya, kawannya sudah meninggal dunia. Maka dipanggilnya lah ahli waris, menanyakan, di mana duitnya disimpan oleh kawannya ini. Semua pun mengatakan, kami tidak tahu masalah duit itu. Maka dia bingung, berpikir terus, sehingga dia dapat hidayah dari Allah. Kau temui Syanu bin Syanu itu. Maka dia berangkat ke Makkah. Dijumpainya lah orang yang alim ini. Apa kata orang alim ini? Dia cerita masalah duitnya itu. Maka orang alim itu mengatakan, kalau begitu, pergilah kau ke air Jam-Jam. Sepertiga malam. Sampai sana nanti, kau panggil nama kawan itu. Insya Allah, kalau dia ahli sorga, pasti jawabnya nanti. Tapi kalau dia ahli neraka, itu tidak akan dijawab. Berarti dia tidak berada dalam situ. Sampai ke sana diikutinya perintah daripada orang alim ini. Sampai di pinggir Jam-Jam dipanggil kawannya itu 3 kali. Dan ada sautan dari dalam. Sehingga dia bingung. Maka dia kembali ke Makkah. Mulai kembali orang alim tadi. Cerita dia bahwa kawannya tidak ada dipanggil sana. Apa kata orang alim? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah ucapan dari si orang alim tadi. Kalau begitu, engkau berangkatlah ke Yaman. Ada di sana namanya Sumur Burhut. Maka perintah si alim itu, dia berangkat ke Yaman. Sampai ke sana, dia mendekati bibir Sumur Burhut itu. Hadinya berbahagia. Sampai sana dipanggilnya kawannya itu. Sebanyak 3 kali. Maka kawannya itu juga menyambut dari Sumur Burhut itu. Apa katanya? Wahai kawanku, mengapa engkau ada di dalam neraka? Apa yang menyebabkannya? Engkau orang alim. Engkau orang terpercaya. Maka kawannya mengatakan, wahai kawanku, saya di sini karena beberapa tahun yang lewat, saya memutuskan hubungan silaturahim dengan adik kandungku sendiri yang perempuan. Karena dia orang fakir atau orang miskin.
Kami sudah sekian tahun tidak ada terjadi komunikasi. Makanya saya di sini. Oleh sebab itu, tolong sampaikan salam, kirim salam kepadanya. Saya berada sekarang di neraka dan jahanam. Maka si kawan tadi juga berangkat balik, menuju rumahnya, menanyakan di mana tempat duitnya itu. Maka ditunjuklah. Dia lihat duitnya masih utuh sebanyak 10.000 dirham itu. Maka dia minta kepada keluarganya itu supaya menunjukkan di mana tempat daripada saudaranya itu. Maka tunjukkan tempat saudaranya itu. Maka dia ke sana diceritakannya semua itu. Sehingga adiknya pun minta dimaafkannya si kakaknya ini. Sehingga bebaslah si kawan ini dari siksa api neraka. Oleh sebab itu, dalam bulan Syawal yang kita cintai ini, harinya berbahagia, mari kita coba mendekatkan hubungan silaturahmi. Kita sambungan yang putus. Insya Allah, mari kita perbanyak silaturahim kepada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan ini menjadi momentum kepada kita agar kita kembali beridul fitri sesuai dengan apa yang kita laksanakan dengan baik. Mari dengan singkat ini, mari kita tingkatkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamda. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.